Al-Quran ngomong sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Betul, makanya aku Baju takwa. lagi pas aku pakai berkerudung, aku jadi memikirkan lagi nih. Sebenarnya jilbab itu adalah pakaian kesombongan atau pakaian takwa. Karena aku jadi ngelihat ada nih perempuan-perempuan yang pakai kerudung itu bukan bikin dia jadi rendah hati, tapi bikin dia jadi sombong. I see. Malah jadi ngerendahin perempuan-perempuan yang ini buat yang pro langsung. Kerudung itu kan fashion lama ya, maksudnya itu tradisi mereka sejak tradisi Yahudi gitu loh. Sebagai catatan, Yahudi tuh sudah lebih tua. Kalau misalnya Islam itu umurnya 1400 tahun, Yahudi itu mungkin 4000-5000 tahun gitu. Dan mereka tuh sudah pakai jilbab. Perintah jilbab itu adalah perintah yang praktis untuk masyarakat saat itu, tapi tidak serta-merta jadi kontekstual buat kita yang sekarang gitu. Dan kita tidak punya, sebagai orang Indonesia, kita tidak punya budaya berjilbab. Beda sama perempuan-perempuan di Timur Tengah yang memang jilbab itu sudah jadi bagian dari tradisi berpakaian mereka, terlepas apapun agama dan suku mereka emang berjilbab. Itu di Indonesia kan jilbab juga baru happening tahun 80-an. Nah, itu juga iya kan? Jadi secara budaya sebenarnya, secara heritage gitu, sebenarnya kita tidak ada kepentingan untuk melestarikan budaya Arab. Ulama yang menafsirkan wudhu yang dia tinggal di pinggir sungai dan yang di tengah-tengah gurun itu pasti beda. Makanya yang di sini airnya harus melimpah, tapi yang di tengah gurun harus sehemat-hematnya gitu. Nabi tuh berwudu satu inian tangan. Satu inian tangan tuh cukup buat berwudu. Kalau kita kan keran ngalir, karena kita punya banyak air. Gitu. Mandi aja Nabi itu cuma sekitar 1 gayung. Kalau kita kan mandi kayak pakai shower sepuas-puasnya gitu. Terus masa jadi mengikuti sunnah Nabi mandi 1 gayung aja, kan enggak ya? Aku atau Kang Abu bicara, kita menyampaikan gagasan-gagasan, menyampaikan pemikiran yang ditanya bukannya itu Kumaila masih Islam gak sih, Kang Abu Islam gak sih, ini titipan gereja mana sih? Harusnya serangannya itu bukan ke identitas, tapi ke ide. Aku mau nanggapin sedikit, itu yang amalan-amalan yang berapa kali itu dari zaman dulu tuh selalu ada, dan hadis palsu tentang itu tuh banyak banget, dan kebanyakan ya itu tuh sebenarnya kayak praktek dukun syariah sih kalau aku lihat. Kebencian di sisi Allah dalam tanda petik gitu ya. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat, artinya apa? Action itu selalu more loud than speaking. Jadi mudah-mudahan kita bukan hanya ahli dalam ujangan dan ceramah gitu, tapi bagaimana apa yang kita pelajari, apa yang kita telaah jadi akhlak, dan akhlak kita yang akan dicontohkan kepada siapapun. Dan Bapak kayaknya kalau nggak asik ya, kalau nggak ada feedback, mungkin Ibu Bapak kayaknya kalau punya anak kayak Mbak Mela pada pusing deh kayaknya ya. Pak, mungkin ada pertanyaan biasanya. Ibu, dari ibu ada? Silakan. Dengan Mbak Kumala ya, yang mengenai pemakaian jilbab, saya ada baca di Al-Quran bahwa ketika itu Siti Aisyah sedang pergi ke Jamban, terus kemudian dia melapor kepada Rasulullah. Dia bilang, saya kepergian saya ke Jamban dan pulang saya digoda oleh laki-laki. Terus ketika itu Nabi Muhammad mendapat wahyu, cepat dapat wahyu. Terus dia mengatakan, pakailah kerudungmu hingga ke bahu supaya menjadi tanda orang perempuan, supaya menjadi tanda istri-istrinya Nabi dan orang kebanyakan. Jadi dari ini saya tuh berpikir memang kita tidak pakai jilbab karena bukan istrinya Nabi. Itu sekian, itu aja. Oke. Gimana Mbak tanggapannya? Awalnya memang jilbab itu sebagai status sosial, supaya awalnya perintah pertama memang untuk istri-istri Nabi, supaya untuk nandain itu istri-istri Nabi, kemudian jadinya juga buat umat-umat Islam yang lain supaya nggak digangguin gitu. Nah, Islam itu kan pada akhirnya kuat dan solid ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengganggu orang Islam, itu berarti mengganggu community. Itu makanya ditandain yang pakai kerudung itu adalah perempuan merdeka. Cuman ini pun masih dibatasin perempuan merdeka sih, karena dulu kan masih ada hierarki sosial, ada budak, ada manusia merdeka. Nah, perempuan budak kalau misalnya diganggu di jalan nggak ada yang marah, karena dirinya bahkan tidak memiliki dirinya sendiri gitu, dia bahkan milik orang lain gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya perempuan Islam atau perempuan dari suku tertentu kalau misalnya digangguin ya itu nyari ribut gitu. Jadi memang awalnya tuh untuk status sosial. Meskipun seiring berjalannya waktu setelah Nabi hijrah,
jilbab itu jadi untuk kesopanan karena dulu tuh orang-orang Ansor, orang-orang Madinah mereka udah pakai kerudung, jadi orang-orang ini udah pakai kerudung. Bedanya tuh ada yang dijulurkan, ada yang enggak. Nah, orang-orang tuh ada yang pakai kerudungnya tuh mereka pakai kerudung tapi ditaruh belakang kuping, terus dibelakangin. Jadi kayak supaya kalung-kalungnya tuh tetap kelihatan. Dan waktu itu tuh ada perintah untuk menjulurkan khimarnya ke depan dada supaya kelihatan sopan aja. Oke. Dulu udah banyak merek-merek gitu belum ya? Bisa jadi ada Jual karena gitu merek-merek gitu. bisa jadi ada karena ada kerudung itu kan fashion lama ya, maksudnya itu tradisi mereka sejak tradisi Yahudi gitu loh. Sebagai catatan, Yahudi tuh sudah lebih tua. Kalau misalnya Islam itu umurnya 1400 tahun, Yahudi itu mungkin 4000-5000 tahun gitu. Yeah. Dan mereka tuh sudah pakai jilbab sebagai bagian dari pakaian keseharian mereka gitu. Jadi bisa jadi segala jenis model jilbab atau ya merek-merek ya tergantung pedagangnya itu udah ada gitu. Oke. Gitu Bu, kira-kira. Makasih. Ada lagi? Oh iya, Pak. Pak. Saya kan pernah baca bahwa di Al-Quran itu wanita itu untuk menutup aurat. Nah sekarang Mbak sebagai ustazah, apa yang meyakinkan Mbak untuk tidak usah pakai jilbab gitu? Oleh karena saya lihat di sini kan mayoritas juga nggak pakai jilbab. Jadi paling nggak kalau ditanya itu ada jawabannya gitu. Oleh karena kalau di Quran itu kalau kita udah lanjut usia, udah nggak ada keinginan lain, ya boleh dilepas kan jilbabnya. Cuman kalau yang di sini kan kayaknya masih ada keinginan gitu. Itu aja Mbak. Apa yang meyakinkan Mbak gitu? Ya, wah bagus nih. Sip. Gimana tuh Mbak? Itu menarik tuh. Kalau misalnya kita mau tilik konteks sejarahnya, itu kan tadi jilbab itu buat status sosial untuk identitas gitu. Tapi kenapa butuh dikenali gitu? Kenapa butuh identitas? Karena supaya nggak digangguin kalau lagi ke kakus. Jadi gini, dulu itu kan toilet WC itu nggak kayak zaman sekarang yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya mau pergi ke kakus, itu tempatnya jauh dari pemukiman. Nah, perempuan itu rentan sekali kalau misalnya pergi sendirian ke tempat kakus, dan tempat kakus itu biasanya gelap dan sepi. Jadi kalau misalnya ada laki-laki jahat ya bisa nunggu di situ gitu. Nah, kalau misalnya ada perempuan yang nutup diri sepenuhnya, itu tuh memang supaya dikenali sebagai orang Islam gitu, tapi tidak dikenali sebagai perempuan supaya nggak mencolok. Jadi buat keamanan, buat status sosial, buat pembeda antara mana perempuan merdeka dan perempuan yang budak. Karena perempuan budak itu auratnya sama kayak laki-laki, dari pusar sampai lutut. Karena budak itu kerja ya, dia butuh mobilitas tangan sama kakinya itu bebas gitu. Kalau misalnya ngelihat dari hal-hal itu, aku jadinya ngelihat perintah jilbab itu adalah perintah yang praktis untuk masyarakat saat itu, tapi tidak serta-merta jadi kontekstual buat kita yang sekarang gitu. Dan kita tidak punya, sebagai orang Indonesia, kita tidak punya budaya berjilbab. Beda sama perempuan-perempuan di Timur Tengah yang memang jilbab itu sudah jadi bagian dari tradisi berpakaian mereka. Terlepas apapun agama dan suku mereka emang berjilbab. Berjilbab itu praktis buat mereka gitu. Nah, kita yang ada di negara tropis, kita kita suka, misalnya kita punya renda-renda, bunga-bunga, kita tuh suka sama warna motif gitu, jenis kain. Sedangkan terutama di daerah Hijaz yang di daerah kering banget, itu bukan cuma
jilbab ya, tapi harus hitam-hitam juga gitu. Karena kalau secara geologis itu di sana tuh kan silau. Kalau orang-orang pakai baju yang warnanya mencolok itu tuh nggak nyaman di mata. Jadi memang biasanya orang pakaian tradisional tuh hitam-hitam karena ya itu pakaian yang enak dilihat gitu, adem di mata gitu. Jadi secara konteks budaya kita nggak punya kepentingan, secara konteks sosial juga kita udah hidup di mana tidak perlu ada pembeda yang jelas antar agama, suku atau ras atau status sosial. Udah nggak ada budak, udah nggak ada kepentingannya untuk gede-gedean identitas gitu. Karena pas aku lagi pakai kerudung tuh rasanya aku seperti mengumumkan pada seluruh dunia kayak, "Hai guys, aku perempuan taat dan bertakwa loh," gitu. Nah, aku tidak ingin menonjolkan identitas itu, aku ingin membaur. Nah, konsep keberagaman yang diverse ini kan konsep yang modern ya, yang lumayan baru gitu. Tapi di Indonesia kan jilbab juga baru happening tahun 80-an. Nah, itu juga iya. Iya kan? Jadi secara budaya sebenarnya, secara heritage gitu, sebenarnya kita tidak ada kepentingan untuk melestarikan budaya Arab gitu. Karena sebenarnya ketika kita melestarikan jilbab, kita bukan cuma melestarikan ajaran Islam loh. Ya. Kita melestarikan ajaran Kristen dan Yahudi juga yang di Kalau Timur ngomongin Tengah. itu ya, Kalau benar-benar. ngomongin itu gitu. Kristen dan Yahudi kan di Yerusalem sana juga mereka pakai kerudung. Makanya kan ada teman-teman Katolik yang mereka namanya apa ya, mantila atau apa gitu. Pokoknya mereka juga punya mereka punya kerudungnya gitu. Jadi yang sebenarnya di preserve itu tuh adalah budayanya, bukan esensi dari beragamanya gitu. Ya. Beda antara Arabi dan Islami. Ya, Betul. bukan menjadi Arabi tetapi menjadi Islami. Intinya gitu. Gitu Pak, kira-kira. Jadi mudah-mudahan bisa dapat gitu ya. Gimana Bu tadi? Kalau aurat gimana sih, Mbak? Kan tadi ngomongin tentang menutup aurat gitu kan. Kalau di Quran kan tidak spesifik ya, cuma bilang pakailah jilbab, pakailah kerudung untuk nutupin seluruh tubuh, untuk nutupin dada gitu. Nggak spesifik misalnya nutupin rambut atau gimana. Nah, itu baru di ulama-ulama fikih. Ini sebenarnya maunya nutup apa sih? Nah, kalau di varian kitab-kitab fikih mah udah mulai aneh-aneh. Mulai aneh-aneh tuh, oh berarti tubuh perempuan itu aurat kecuali satu mata. Ada tuh kecuali satu mata. Satu mata. Ha-ha. Jadi dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh. Cuma satu mata doang buat keperluan ngelihat, kan ngelihatnya satu mata masih bisa. Oke. Itu ada yang jadi polemik, misalnya ini tangan, apakah punggung tangan atau ini tangan Oke. boleh, atau ini pergelangan boleh, pergelangan kaki. Yang batasan-batasan itu yang mikirin tuh ulama fikih sebenarnya. Cuman pemikiran mereka ya itu ijtihad mereka gitu. Ya. Yang bisa jadi kontekstual pada budaya mereka. Karena kan ini aja kalau ibu-ibu tahu, ada yang bilang ini tuh aurat, ada yang enggak, makanya ada yang pakai kerudungnya sampai sini, ada yang gini. Nah, yang masalah-masalah partikular kayak gitu itu biasanya dibahas di fikih. Tapi kalau misalnya di Quran tidak ada batasan spesifik. Kan Quran ngomong sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Betul, makanya aku Baju takwa. lagi pas aku pakai berkerudung, aku jadi memikirkan lagi nih. Sebenarnya jilbab itu adalah pakaian kesombongan atau pakaian takwa. Oke. Karena aku jadi ngelihat Oke. ada nih perempuan-perempuan yang pakai kerudung itu bukan bikin dia jadi rendah hati, tapi bikin dia jadi sombong. Oke. I Ma- see. Malah jadi ngerendahin perempuan-perempuan yang Oh, ini buat yang pro pakai langsung kerudung. langsung mengintimidate gitu ya. Iya Bu, betul Bu, mantap. Iya. Gimana Bu? Tapi menurut saya ya, logika dari saya sendiri, yang namanya aurat itu sebetulnya tergantung. Tiap daerah itu auratnya berbeda-beda. Misalnya ya, tadi seperti yang Anda bilang di Aceh ditutup-tutupin. Nah, itu auratnya yang ditutup-tutupin gitu. Terus di Bali yang terbuka-buka, ya auratnya yang dibuka-buka itu. Begitu. Menurut saya jadi aurat itu bisa pakai logika gitu. Tuh. Ya. Makasih Bu. Keren.
Iya setuju Bu, kita harus punya sense, kita harus punya ini apa namanya? Aku kalau masih datang ke acara, misalnya ada acara yang aku tahu semua perempuan di situ berjilbab, ya kadang aku berjilbab juga gitu, karena aku membaca situasi gitu. Aku akan merasa tidak aman kalau aku ke situ nggak pakai jilbab gitu. Ya aman, ya entah merasa aman dari para laki-lakinya gitu atau dari community-nya gitu. Dan begitu juga di tempat lain kan suka ada tuh perempuan-perempuan yang berjilbab terus dia liburan ke negara yang nggak ada orang berjilbab, terus jadi ngerasa lah kalau aku nggak pakai jilbab di sini nggak bakal diliatin gitu. Ada perasaan kayak gitu karena memang pada akhirnya aurat itu kan yang harus ditutupi gitu ya. Apa yang tabu itu sangat berkaitan erat pada tempat di mana dia tinggal. Jadi menurut saya membingungkan sekali karena mereka ngatur-ngatur dasarnya katanya Al-Quran, kemudian itu jadi aturan agama gitu. Karena it's a cultural thing kan, ya kan, bahwa saya dulu ayah saya ditempatkan di Damaskus, pembantu kami itu semuanya Kristen, iya mereka semua pada pakai tutupan gitu. Jadi kalau kita belakangan memperkenalkan namanya jilbab, sebetulnya itu udah bagian dari budaya mereka. Betul. Yahudi juga pakai. Ya. Kristen juga pakai. Nah, Itu kan ada span yang besar ya, ada masa yang besar. Dan ada konteks-konteksnya, misalnya ulama ini tinggalnya di mana? Apakah dia tinggalnya di Mesir pada abad berapa atau di mana pada abad berapa? Dan beda ulama itu beda hasil ijtihadnya. Dan Betul. biasanya memang terikat sama konteks di mana dia tinggal dan bagaimana zaman mereka tinggal. Kadang-kadang juga itu bisa aja semacam pesanan pemerintah ya. Jadi kayak mufti itu orang yang berfatwa itu adalah bagian dari pemerintahan. Jadi kadang nuansanya politis itu bisa juga. Nah, Pesanan ya, itu bagus tuh bahasanya. fatwa pesanan. Fatwa pesanan. Nah, kita kan hidup di berkah era digital ya, yang dimana kita tuh bisa punya arsip berbagai pemikiran termasuk hasil pemikiran para ulama fikih ini. Nah, cuman yang tidak dimiliki ustadz-ustadz kita adalah mereka melihat pendapat ulama-ulama fikih ini terus kayak ya udah gitu, ini pendapat yang suci secara terisolasi gitu. Padahal setiap fatwa itu terikat pada konteks tempat dan budayanya gitu. Bisa jadi ulama yang bilang ini aurat itu memang di tempat itu biasanya pada pakai kerudungnya sampai sini gitu. Makanya di sana mah nggak bisa diterima gitu fatwanya, tidak kontroversial gitu. Sementara di kita yang masyarakatnya ekspresif akan kesulitan menerima aturan itu gitu. Kita kan punya budaya seni, kita punya budaya tarian dan segala macam yang bisa jadi tidak dimiliki oleh budaya-budaya yang sangat menutup perempuan-perempuannya gitu. Nah, harusnya ulama-ulama kita bisa Adjust. Iya, bisa mengadjust ijtihadnya ya sesuai dengan konteks kita. Karena setiap ulama tuh tumbuh, misalnya kayak Imam Syafi'i itu ketika dia lagi di Mesir dan sebelumnya dia tinggal di mana ya, di Irak apa ya, aku lupa. Itu fatwanya berubah ketika dia pindah tempat, dia berubah gitu. Karena ya memang harusnya itu yang dilakukan ulama, dia harus bisa dinamis pada kebutuhan masyarakatnya juga gitu. Contoh ibu bapak ya, ulama yang menafsirkan wudhu yang dia tinggal di pinggir sungai dan yang di tengah-tengah gurun itu pasti beda. Maka yang di sini airnya harus melimpah, tapi yang di tengah gurun harus sehemat-hematnya gitu. Nabi tuh berwudu satu inian tangan. Ya. Satu inian tangan tuh cukup buat berwudu. Kalau kita kan keran ngalir, karena kita punya banyak air. Banyak air. Gitu. Mandi aja Nabi tuh cuma sekitar 1 gayung. Kalau kita kan mandi kayak pakai shower sepuas-puasnya gitu. Terus masa jadi mengikuti sunnah Nabi mandi 1 gayung aja kan enggak ya? Kan enggak gitu juga gitu. Itu sih intinya.
Makasih Bu, pertanyaannya keren banget. Ada lagi, Mas? Wah, Mas Aryo silakan. Pertanyaan saya masih seputar fikih. Bagaimana menurut pendapat Mbak Maila? Waktu itu ada fatwa bahwa orang Muslim tidak boleh memilih pemimpin non Muslim. Itu sih pertanyaan saya. Oh, oke. Ini nyetrum dikit. Ini mengundang luka lama ya. Bagaimana Muslim tidak boleh memilih non Muslim? Ada fatwa. Itu sih pesanan bukan? Emang sas ya? Itu sas banget sih. Sas. Karena kan kita tinggal di negara demokrasi dan secara global kita kan sudah berbangsa bernegara. Ya. Agama itu bukan pemerintahan, sudah bukan lagi pemerintahan. Jadi ketika ada fatwa itu kan sifatnya rekomendasi, Menghimbau. Iya. Betul. Tidak ada ikatan apapun gitu. Tidak mengikat. Fatwa itu kan tidak mengikat. Itu kan Betul. rekomendasi. Tapi ketika ada rekomendasi yang menyuruh secara spesifik nggak boleh milih pemimpin yang bukan Muslim, itu sih emang sas ya. Tidak memang sangat mencurigakan kepentingannya apa. Sedangkan sekarang tuh kita sudah tinggal di masyarakat di mana kita tidak perlu gede-gedean umat lagi gitu. Umat Islam sudah besar dengan caranya sendiri dan kita tidak perlu nggak perlu takut. Nah, sedangkan pejabat itu kan udah bukan lagi ranah identitas sebenarnya, yang penting bukan identitasnya apa, tetapi apa yang dia lakukan gitu. That's it. Yes. Harusnya fokusnya di situ gitu. Termasuk misalnya ketika aku atau Kang Abu bicara, kita menyampaikan gagasan-gagasan, menyampaikan pemikiran yang ditanya bukannya itu Kumaila masih Islam gak sih, Kang Abu Islam gak sih, ini titipan gereja mana sih. Harusnya serangannya itu bukan ke identitas tapi ke ide. Dan begitu juga dengan masalah perpolitikan di Indonesia, kayaknya kita tuh masih terjebak dalam identitas. Kayak yang masih kita pentingkan adalah identitas, padahal sekarang tuh identitas tuh sudah sangat ambigu ya, udah sangat membaur. Banyak masyarakat kita sekarang yang di keluarga besarnya tuh sudah beragam gitu. Ada agama-agama lain juga, ada tradisi-tradisi lain, suku-suku lain, dan mereka baik-baik aja gitu. Kenapa harus kita kasih tembok-tembok lagi nih? Padahal tembok-temboknya kan udah berhasil kita runtuhkan dan kita sudah bisa berkesalingan. Ya logikanya gini Ibu Bapak, mending milih korupsi seagama, jujur tapi nggak seagama, mending yang mana gitu. Kan itu aja. Tapi ya atas dasar belief nih, yang penting gitu. Yang penting, nah udah tuh seiman gitu. Jadi sekarang tuh kekuatan tidak makan babi itu lebih tinggi. Korupsi nggak apa-apa, yang penting nggak makan babi gitu misalnya. Ke situ. Gitu Mas, tanggapannya kira-kira dari mana? Pak, mungkin Pak. Wah, ini biasanya pertanyaannya seru nih. Mangga Pak. Seru. Terima kasih Kang Abu sama Mbak Mela. Saya akan cerita sedikit. Jadi saya pernah baca bukunya Mother Teresa. Mother Teresa ini seorang suster Katolik, dan dia diutus untuk melayani gereja, menyebarkan agama. Dan dia juga pastilah seorang suster menjalankan ritual-ritualnya. Nah, di dalam cerita itu dia tuh juga berdoa itu dengan suara keras, dengan suara rendah, dan karena dia tuh sudah panutan, itu diikuti oleh suster-suster juniornya. Tetapi ada pernyataan dia yang paling bisa menginspirasi, bahwa dia bilang hati saya tetap kosong. Ya, dengan doa. Jadi dia menjalani ritual. Tetapi dalam suatu kejadian di mana dia itu karena sudah melayani orang-orang miskin, pada suatu saat ada
orang yang betul-betul sudah mau menjelang ajalnya. Itu karena nggak ada orang yang mengurus, maka dialah yang mengangkat. Dia yang memeluk. Di situ keluar pernyataan yang benar-benar yang menurut saya itulah laku. Tanpa doa, tanpa segala macam. Dia bisa merasakan inilah Tuhan Yesus ada di sini. Nah ini sangat, kalau menurut saya, jadi bukan letaknya di doa dan segala macam, tetapi di laku yang bersangkutan. Nah tapi bagaimana sekarang kalau seandainya untuk dapat kesadaran itu, apakah dogmanya yang duluan dihilangkan, ataukah begitu dapat kesadaran dogmanya hilang? Nah itu bagaimana tuh kira-kira ini ya? Karena kalau kita melihat bahwa semua itu kan sebenarnya kayak tadi diutarakan bahwa kitab-kitab itu kan tidak selalu suci, ya. Dan itu selalu ada tafsir-tafsir. Sebenarnya kan dari awal Tuhan kan sudah menciptakan hukum-hukumnya. Kenapa kok harus ada juga kitab-kitab berikutnya? Karena hukum alam ini kalau kita meneliti, nah disitulah sebenarnya sudah ayat yang paling lengkap di dunia ini. Itu aja. Terima kasih Kang Abu. Thank you Pak, keren. Oke, jadi aku resumekan gini kali ya. Untuk menghadapi ini, apakah dogma yang dihancurkan dalam tanda petik atau kesadaran yang dinaikkan? Apakah dogma hancur kesadaran baru ada? Atau kesadaran yang bermunculan yang akan menanggalkan dogma-dogma gitu? Dan mungkin tadi dilihat dalam konteks bahwa ya hukum alam ini kan hukum dalam tanda petik hukum tertinggi lah gitu. Gimana Mbak Mela? Kesadaran dulu ya nggak sih Kang? Iya sih. Ketika kita sadar bahwa dunia ini berjalan sebagaimana adanya, sebagaimana hukum alam, terlepas dari sekeras apapun doa kita jadi akan lebih mengedepankan laku daripada doa-doa dan ritual-ritual, karena kita jadi sadar bahwa itulah yang memberikan dampak gitu. Sedangkan doa-doa dan ritual itu dampaknya hanya dampak emosional, dampak psikologis gitu. Kita tidak bisa mengukur dampaknya secara empiris gitu. Apakah memang misalnya hujan terus kita berdoa supaya hujan berhenti. Ketika hujan berhenti kan kita tidak bisa mengukur apakah hujan berhenti itu karena doa kita ya, atau emang hujannya emang secara hukum alam udah waktunya selesai gitu. Kayaknya emang harus kesadaran dulu sih. Kan kesadaran itu sepaket bersama kerendahan hati, bersama dengan ketenangan, bersama dengan kita tuh sudah mengenal diri kita sendiri dan kita punya ruang untuk berempati dan memahami orang lain gitu. Itu kan kesadaran itu kan suatu suatu kekayaan, suatu keberlimpahan. Kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kitanya juga masih butuh kasih sayang gitu. Masih kurang. Yang suka marah-marah itu kayaknya butuh dibina, atau enggak dibinasakan. butuh dijinakkan. Dijinakkan supaya nggak tantrum ya. Oke. Dan mengapa PR kita sih ya kayaknya ya. PR kita bareng sih. Tadi dikemukakan bahwa kesadaran dulu gitu. Tetapi bagaimana sekarang orang yang sudah dibina atau sudah memang dari kecil, dari bayi, itu diberikan suatu dogma-dogma, yang dogma itu sudah merupakan belenggu, sehingga pikirannya atau kesadaran itu tidak akan berkembang. Jadi di sini ada, kalau saya lihat ada kontradiksi ya. Ini antara tadi kesadaran sama dogma dulu. Coba bagaimana sekarang kita pikirkan anak-anak dari bayi itu sudah terbelenggu. Bagaimana dia bisa dapat kesadaran dan untuk memikir di luar dogma aja sudah nggak bisa gitu. Nah itu bagaimana gitu kira-kira? Ibu bapaknya diberesin sih Pak. Itu paling. Jadi artinya dalam tanda petik ya nggak usah dikasih dogma lah kira-kira begitu. Dan itu perjalanan panjang sih Pak. Ya. Dan apapun ya kalau kita bicara dalam sudut itu bahwa
tayangan-tayangan yang sekarang mengundang kita berpikir dengan critical thinking itu salah satu pendidikan untuk merubah sih. Cuman menariknya 1 berbanding 99%, Pak. Itu aja sih. Nah, by time mudah-mudahan ini nanti seimbang gitu. Itu sih kira-kira. Jadi kalau Bukan aja kira-kira. betul. Tapi kalau Semua orang menjalani Betul, betul. dari kehidupan Betul. dan dengan perjalanan itu dia bisa mengutarakan gitu. Betul. Intinya apapun dan siapapun sekarang yang punya gagasan speak up sih, Pak. Bagaimana kita speak up dan bagaimana kita membiasakan, karena saya selalu mengulang-ulang bahwa orang itu tidak berubah dengan ceramah dan wejangan gitu. Mau dikasih ceramah, dikasih wejangan nggak ada yang berubah. Perubahan datang karena contoh. Nah, contoh ini yang saya rasa kita perlu untuk tonjolkan gitu. Ya, mudah-mudahan. At least, Pak, kita sekarang nanam, berbuahnya kapan kita nggak tahu, Pak. Yang penting nanam aja dulu. Karena apa yang ditanam pasti tumbuh gitu. Intinya gitu. Hatur nuhun, Pak, keren banget pertanyaannya. Mangga, Pak. Terima kasih Abu dan Mas Bella. Saya tadi mengenai apa sebelumnya nomor 2 di dunia ya, apa tadi religius dan Orang yang negara yang paling saya baca tuh, saya juga ikut baca dan kembali lagi ternyata kita nomor 2 mengenai situs porno. ya. Saya melihat terakhir ini, bukan terakhir ini ya, mungkin sudah lama ya. Tadi apa yang sampaikan sekolah di pesantren. Tapi ternyata sekarang kita lihat sangat miris dan prihatin adanya banyaknya pemerkosaan, pelecehan dan lain sebagainya di pesantren. Ini kan sebagai orang tua juga kita misalnya taruh orang anaknya di pesantren, bagaimana ini kejadiannya? Bullying dan sebagainya, itu penafsiran aja sih, cuma ini ya. Itu aja sih. Oke. Tapi saya rasa, Pak, mungkin itu sekarang baru ketahuan aja sih. Dengan media yang sekarang terbuka gitu. Dan kita juga ya balik ya, kita tidak melihat secara institusinya tetapi ya kembali kewaspadaan gitu. Nah, cuman Mbak Mela sebagai yang pengalaman di wilayah itu menanggapi bahwa sekarang maraknya berita-berita tentang urusan pesantren atau pemuka-pemuka agama yang melecehkan, gimana tanggapannya? Tanggapannya nggak kaget. Oh, nggak kaget ya? Karena pesantren itu kan lembaga pendidikan yang sangat terisolasi. Jadi yang mengawasi anak-anak kan guru-guru, dan sebenarnya kan guru-guru ya ustadz-ustadz itu kan sebenarnya pemuda-pemuda biasa yang bekerja di situ. Dan jika mereka ada yang korup gitu, korup moralnya, ya bisa aja. Dan kalau misalnya mereka mengambil kesempatan untuk melecehkan anak-anak, itu kesempatan yang sangat bagus. Maksudnya rawan gak ketahuan tuh bisa aja. Karena kan santri-santri kan diajarin untuk nurut sama ustadz-ustadznya. Dan gitu kalau masih kecil kan kadang kalau masih kecil atau remaja Nggak berani speak up, nggak ngerti, betul. Dan atau nggak ngerti kalau mereka lagi dilecehin itu, biasanya di anak-anak kan kayak gitu, nggak ngerti. Iya. Dan udah gitu guru-gurunya juga kan tidak ada pengawasan terhadap guru-gurunya gitu. Dan dilindungi lagi kadang-kadang. Kadang-kadang jadi memang dikondisikan untuk berita-berita buruk tuh jangan sampai keluar gitu. Lindungi nama baik pesantren. Hal-hal kayak gitu tuh biasa. Sayangnya biasa. Oke. Jadi maksudnya PR kita banyak, Ibu. Ya, ini mengenai sekarang kan ayat-ayat gitu ya. Ayat-ayat ya di kitab apapun itu kan sebenarnya adalah untuk kita laksanakan, jadi dilakunya. Tetapi banyak di mana saja bahwa seolah-olah ayat itu tuh membawa berkah, ya karena ya banyaklah di media sosial, misalnya kalau ada meninggal dibacain Al-Fatihah misalnya. Nah, menurut pemahaman Mbak Mela bagaimana itu? Karena kalau tadi seperti tadi diutarakan bahwa semua itu kan laku kita, ya. Nah, kalau kita cuman membaca, memang ayat itu tuh membawakan berkah atau petunjuk atau harus dilaksanakan? Itu aja saya rasa. Makasih. Jadi jimat ya, Pak ya? Iya.
Ayat bertuah gitu. Gimana Mbak Mela? Kalau gitu Mbak Mela jimatnya banyak ya. Dia hafal Quran, Pak. Gimana, Mbak? Ya, itu kan sebenarnya termasuk ke dalam doa juga ya, doa dan ritual. Jadi dampaknya tuh memang dampak psikis saja, dampak psikologis saja, rasanya enak gitu. Habis ngutip ayat ini enak gitu. Dan ayat-ayat yang dikutip atau dijadikan doa atau dijadikan ya jimat atau hiasan apapun itu kan kita harus pilih-pilih ayat yang memang bikin kita ngerasa enak ketika membacanya gitu. Tapi itu kan lagi dampak pada realitas itu nggak bisa diukur. Kita nggak tahu apakah ayat ini, tulisan ayat ini membawa berkah atau bacaan ini membawa berkah, sedangkan konsep berkah sendiri juga kan itu konsep yang tidak bisa diukur juga gitu, tapi di rasa-rasa gitu. Itu ke personal emotion kali, Pak. Iya. Juga begini ya, kalau seandainya itu membawa berkah, makanya kan ada ustadz-ustadz yang mengarahkan baca begini sekian ribu lah. Iya. Sampai segitu aja udah pingsan. Bukan dilaksanakan, udah aja dibaca aja. Apa dampaknya kira-kira? Nggak akan ada dampaknya. Kalau pemahaman saya demikian. Betul, Pak, setuju. Soalnya teman saya ada pengalaman, Pak. Dia kan takut hantu. Ya. Ke tempat rumah berhantu. Dia langsung baca ayat kursi, Allahu la ilaha gitu. Tapi ternyata hantunya nggak pergi, Pak. Kenapa coba? Dia nggak konfirmasi, ternyata hantunya Kristen, Pak. Gitu. Jadi dia nggak ngerti gitu. Jadi begitu dibaca Allahu la, dia nggak ngerti gitu. Makanya tanya dulu apa gitu. Jadi supaya match gitu kira-kira. Gimana, Mbak? Silakan. Mungkin ada tanggapan lagi tentang si doa tadi. Oh ya, silakan Ibu. Kalau menurut saya doa-doa yang seperti kita tahu selama ini, kalau diminta doa ini doa itu semua ada di Al-Quran, ada semua. Kalau kita baca surat ini ada doanya, itu dituntun sama Allah. Itu mengenai doa ya. Tadi saya mau ngomong tentang dogma. Ya, dogma di agama Kristen juga dogma ada. Seperti misalnya gini, saya pernah tanya sama teman saya Kristen, saya bilang itu kan hari Natal itu kan sebetulnya bukan hari lahirnya Yesus Kristus kan? Ya, aku juga tahu itu, tapi itulah kita dogma. Jadi kita nggak usah bertanya, dogma itu. Jadi kita harus lakukan itu. Begitu. Ya, segitu aja. Ya, dan ya maksudnya kalau kita bicara masalah agama kan selalu nggak bisa lepas dari dogma dan doktrin sih. Karena kalau itu bicara dalam konteks yang sudah menjadi conscious belief bersama, itu kan akan menjadi sesuatu hal untuk merubahnya juga dengan panjang gitu loh, Bu. Makanya kan sebetulnya yang tadi dibilang bukan masalah kulitnya tapi isinya gitu. Itu esensialnya. Gitu kira-kira. Oke, Ibu Bapak, kita tepuk tangan dulu buat semua, seru ya hari ini. Thank you Mbak Mela. Tidak terasa ini udah jam-jam krusial, Mbak. Ini diterusin juga udah nggak konsen pasti ya. Udah nasi lah. Terakhir mungkin kesan pesan Mbak Mela hadir di kajian ini dan final statement dalam pembahasan kita. Apa yang mau disampaikan? Silakan Mbak Mela. Pertama-tama rumahnya cantik sekali. Sangat memanjakan mataku. Aku suka bunga-bunga dan lukisan. Terus aku juga senang ternyata ibu-ibu bapak-bapak di sini tuh umurnya 60-70-an ya. Kayaknya kita salah circle sih. Masya Allah, luar biasa sekali gitu. Mau ngumpul bareng dan ngomongin hal-hal untuk mengembangkan diri itu mengagumkan sekali buatku gitu. Aku mau nanggapin sedikit itu yang amalan-amalan yang berapa kali itu dari zaman dulu tuh selalu ada, dan hadis palsu tentang itu tuh banyak banget, dan kebanyakan ya itu tuh sebenarnya kayak praktek dukun syariah sih kalau aku lihat. Dukun syariah. Jadi seenggaknya ada satu keuntungannya, memutar roda ekonomi ya. Dah gitu Pak. Jadi mungkin penutupnya itu ini kali ya, kita bisa sama-sama sadar bahwa doa itu sejatinya adalah wishful thinking gitu, adalah harapan yang baik gitu. Ketika kita mendoakan teman kita mengekspresikan harapan baik kita buat teman kita, dan begitu juga sebaliknya ketika kita mendoakan kondisi dunia ini
semoga lebih baik, itu semoga lebih damai, itu adalah kita sedang mengekspresikan harapan-harapan kita. Tapi apakah doa itu akan termanifestasikan menjadi realita? Pada dasarnya kita nggak tahu, dan yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan itu adalah dengan berbuat gitu. Itu Kang Abu. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Mbak Mela. Jadi seperti apa yang kita ulang-ulang, Ibu dan Bapak, mungkin saya menutup dengan satu statement dari Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian di sisi Allah dalam tanda petik gitu ya. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat, artinya apa? Action itu selalu more loud than speaking. Jadi mudah-mudahan kita bukan hanya ahli dalam wejangan dan ceramah gitu, tapi bagaimana apa yang kita pelajari, apa yang kita telaah jadi akhlak, dan akhlak kita yang akan dicontohkan kepada siapapun. Hatur nuhun Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mbak Mela juga. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Mbak Mela. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu Bapak tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo se llama?